Selamat mendengarkan podcast ini. Menemukan pengetahuan mengenai Tuhan dan menemukan Tuhan, maksud saya dengan menemukan Tuhan itu beda. Menemukan pengetahuan mengenai Tuhan dan menemukan Tuhan itu beda. Menemukan pengetahuan tentang Tuhan dengan menemukan Tuhan itu beda. Memahami ilmu gizi dan menyantap makanan yang bergizi itu sangat berbeda. Menemukan pengetahuan tentang berlian dengan menemukan berlian itu sangat berbeda. Bapak Ibu, kenapa kita mempersoalkan ini? Selama ini banyak orang merasa kalau sudah menemukan pengetahuan mengenai Tuhan, seakan-akan sudah menemukan Tuhan sendiri. Itulah sebabnya banyak orang sudah merasa puas ketika bisa berbicara mengenai Tuhan. Semakin banyak pengetahuannya mengenai Tuhan, maka ia merasa semakin puas dan semakin sudah menemukan Tuhan. Khususnya orang-orang yang belajar teologi, entah melalui pendidikan umum maupun yang informal, baca buku sendiri, ikut pendalaman Alkitab atau kursus-kursus Alkitab. Merasa semakin banyak ilmu teologianya, merasa semakin menemukan Tuhan. Ini adalah pikiran yang benar-benar picik. Seakan-akan Tuhan bisa dibungkus dengan kotak teologianya dan merasa sudah menemukan dan memilikinya jika sudah mengetahui ilmu tentang teologi itu. Lagi pula Bapak Ibu harus saya tambahkan, teologi yang benar tidak bisa dipisahkan dari kualitas hidup orang itu. Kalau orang tersebut masih mencintai dunia, hidupnya tidak bersih, karakternya buruk, tidak mungkin teologianya bertumbuh, berkembang sampai level yang baik. Tidak mungkin. Bapak, Ibu, Saudaraku, memang diyakini bahwa Tuhan itu maha hadir. Tuhan sangat dekat, bahkan dikatakan lebih dekat dari nafas kita. Ada yang mengatakan dan kita juga ikut mengatakan Tuhan sejauh doa. Tetapi kalau jujur, tidak banyak orang yang sungguh-sungguh telah menemukan Dia dan memiliki pertemuan dengan Dia, saudaraku. Tetapi ironisnya banyak orang merasa cukup nyaman dengan keadaan tersebut. Sudah merasa memiliki iman, percaya bahwa Allah itu ada. Jadi tidak merasa menciderai Tuhan seperti orang ateis yang tidak mempercayai Tuhan. Merasa sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dibanding orang lain yang menjolimi dan menyangkal Tuhan Yesus. Dengan mempercayai identitas Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah merasa menjadi umat Tuhan yang sudah selamat. Orang-orang seperti ini berpikir sudah cukup menjadi orang beragama yang baik dan bertuhan. Jika demikian keadaannya, saudaraku, maka berarti orang-orang ini tidak akan pernah mengisi hidupnya dengan mencari
Tuhan sungguh-sungguh. Lihatlah, orang-orang seperti ini akan menghabiskan umur hidupnya dengan mencari, memburu, menemukan banyak hal yang dunia sediakan, tapi tidak pernah menemukan Tuhan. Bagi mereka sudah memiliki pengetahuan tentang Tuhan, sudah beragama, sudah pergi ke gereja, ya itulah standar sudah menemukan Tuhan. Betapa jahatnya gereja jika mengesankan pula bahwa orang-orang semacam ini sudah menemukan Tuhan dan tidak perlu khawatir menghadapi hidup di bumi ini serta kekekalan nanti. Dan sering dari mimbar saudaraku sekalian dilegalkan bahwa orang-orang yang sudah ke gereja ini semua anak-anak Tuhan. Semua sudah menemukan Tuhan, walaupun tidak terucap. Dilegalkan bahwa orang-orang ini berhak menerima perlindungan Tuhan. Maka pendeta muda berkata, jangan khawatir, Tuhan melindungi menjagaimu, dan percayalah surga tersedia bagimu. Ini jahat. Yang benar adalah jangan khawatir jika kamu sudah bekerja keras dan bertanggung jawab. Lalu khawatirlah, bahkan takutlah menghadapi kekekalan. Tuhan berkata, jangan takut kepada apa yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak bisa membuang tubuh ke dalam neraka dan jiwa ke dalam neraka. Mestinya bertanggung jawablah, bekerja keras, maka kamu baru boleh tidak khawatir menghadapi hidup ini. Tapi kalau kamu tidak bertanggung jawab dalam hidup, kamu malas, kamu tidak bekerja keras, mampuslah kamu. Artinya pasti kamu tidak diberkati. Matilah kamu kalau begitu. Mati panganmu, mati usahamu, mati bakatmu, mati karirmu. Jangan mudah mengatakan kamu jangan khawatir. Kalau Alkitab pada ayat itu konteksnya harus jelas. Ingat, burung di langit Tuhan beri makan. Itu burung yang cari makan, kecuali burung di dalam sangkar. Burung di langit itu burung yang terbang, cari makan. Bunga di padang didandani, itu bunga bukan bunga plastik. Bunga di padang itu bunga yang menyerap makanan tiada henti, bekerja siang malam. Amin. Amin saudara. Nah, soal kekekalan, takutlah. Ujilah dirimu. Apakah Kristus diam di dalam kamu? Memang banyak orang-orang Kristen yang di gereja ini atau di gereja mana-mana itu bukan orang jahat. Juga bukan orang yang tidak peduli sosial, bukan tidak peduli pelayanan. Orang-orang baik. Tetapi mereka gagal menjadi manusia Allah yang berstandar anak Allah. Seperti Tuhan Yesus. Ini berarti keselamatan tidak terrealisir, tidak terwujud dalam kehidupan orang-orang Kristen itu. Harus dimengerti bahwa kekristenan atau keselamatan memiliki tujuan menjadikan manusia berkodrat ilahi. Sempurna seperti Bapa. Hidup tidak bercacat, tidak bercela. Seperti yang diperagakan oleh Tuhan Yesus semasa hidupnya. Kalau dibiarkan keadaan ini berlarut-larut, maka banyak orang yang tidak mengerti isi karya salib secara utuh. Hati mereka menjadi buta terhadap isi kasih karunia Allah yang luar biasa, yang menyediakan anugerah
di mana seseorang dapat menjadi anak Allah yang berkodrat ilahi, yang bisa sempurna seperti Bapa di sorga. Akhirnya pada stadium tidak tertarik sama sekali menjadi anggota keluarga kerajaan sorga. Sekali lagi, bukan orang-orang jahat, bukan tidak peduli dengan kegiatan sosial, bukan tidak nyumbang gereja, tetapi bisa gagal menjadi manusia Allah yang berkodrat ilahi. Dengan kualitas hidup seperti ini, yang pas-pasan ini, lalu merasa dilayakkan masuk rumah Bapa, itu bodoh, saudaraku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dia berbicara kepada murid-muridnya yang mempertaruhkan segenap hidupnya tanpa batas untuk Tuhan. Bukan untuk sembarang orang. Bukan untuk orang Kristen murahan. Tuhan menyediakan fasilitas keselamatannya kepada kita, yang kita harus mengerjakannya dengan takut dan gentar. Tuhan beri kita kesempatan. Ini luar biasa. Kita hidup di zaman perjanjian baru, bisa mendengar Injil utuh ini. Kita diberi potensi mendengar Injil, menerima Roh Kudus. Bahkan Allah berkenan menggarap kita. Menggarap kita melalui setiap kejadian. Kalau kesempatan ini tidak digunakan, Anda tidak berubah, Anda tidak bertumbuh, berarti Anda menyia-nyiakan keselamatan. Jangan puas sudah menjadi orang baik. Ingat, orang yang merasa sudah menemukan Tuhan, itu bahaya. Kalau ditanya, sudah makan belum? Kapan? 10 tahun yang lalu sudah, 5 tahun yang lalu sudah, 3 tahun yang lalu sudah, 3 bulan yang lalu sudah, 3 hari yang lalu sudah, hari ini belum, siang ini belum. Sudah menemukan Tuhan belum? Kita bisa menjawab, belum sepantasnya, belum cukup. Ibrani 2 ayat 1-3. Menyia-nyiakan keselamatan berarti kehilangan keselamatan itu. Kita adalah orang-orang yang dalam Roma pasal 8 dikatakan memiliki karunia sulung roh. Tidak semua orang memiliki karunia ini, saudaraku. Ibrani 12 ayat 16-17 mengatakan, jangan menukar hak kesulunganmu ini dengan semangkok makanan. Jangan ada yang punya nafsu yang rendah. Cabul, ini bukan cabul seks. Kalau Anda tertarik dunia, lebih dari tertarik menjadi anak Allah yang berkodrat ilahi, saudara bernafsu rendah seperti Esau. Keagungan sebagai anak-anak Allah sering digantikan dengan kewajaran hidup seperti anak-anak dunia yang tidak memiliki kasih karunia di dalam Tuhan Yesus. Dan saya beritahu, hal itu memuaskan kuasa kegelapan. Hal itu memuaskan kuasa kegelapan. Sebab kuasa kegelapan bisa memarkir saudara jadi orang baik dan puas di situ, tapi tidak bertumbuh menjadi sempurna seperti Bapa. Gagal menjadi sempurna seperti Bapa sudah cukup menggagalkan maksud keselamatan itu diberikan. Dan hal ini, saudaraku sekalian, mengecewakan Tuhan. Itu mengecewakan Tuhan. Kematiannya di kayu salib bukan hanya membuat saudara menjadi baik dan terhindar dari neraka, tetapi kematian di kayu salib supaya saudara menjadi anak-anak Allah yang berkodrat ilahi, yang sempurna dan layak menjadi anak-anak Allah, anggota keluarga kerajaan surga. Camkan ini. Jangan membuat korban
Tuhan Yesus sia-sia. Karena kita punya fokus kepada yang lain lebih dari fokus ini. Studi, kuliah, karir, kerja, bisnis harus segiat-giatnya. Tetapi semua itu harus merupakan perangkat dukungan untuk sebuah proses perjalanan hidup menjadi manusia Allah. Bukan tujuan, itu sarana. Saudaraku, maksud Tuhan agar kita menemukan Dia adalah yang pertama, agar kita meneladani pribadinya. Meneladani pribadinya, saudaraku. Kalau kita membaca Alkitab, kita tahu kita harus rendah hati, harus lemah lembut, kita harus punya ketegasan terhadap dosa, beban yang tulus terhadap sesama, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita membaca Alkitab, kita nggak menemukan secara detail bagaimana rendah hati dan lemah lembut itu. Kita nggak tahu, kecuali waktu itu kita bergaul setiap hari dengan Tuhan Yesus. Kita tidak tahu rendah hatinya Tuhan Yesus macam apa. Lemah lembutnya Tuhan Yesus macam apa. Sebab lemah lembutnya orang Batak dengan orang Jawa kan beda. Kalau orang Batak kan bilang, mau kemana kau? Tudiao lai. Kalau orang Jawa, pada tidak pundi mas. Mana yang lebih lembut saudaraku? Kan gak bisa kita bilang yang lebih lembut orang Jawa. Seperti ilustrasi yang sering saya kemukakan dan ini indah untuk diingat. Ada orang Batak maksudnya naik mobil, terus ada anak ugal-ugalan naik sepeda, bisa ketabrak mati dia. Orang Batak buka jendela, keluarkan kepalanya berteriak, "Unang melojong-lojong bah!" Jangan lari-lari maksudnya. Keras kasar ya kayaknya. Orang Jawa tidak. Dia bawa mobil, ada anak ugal-ugalan. Dia keluarkan kepalanya sebentar. Dia cuma ucapkan satu kata, asu. Kira-kira yang lebih lemah lembut siapa? Nggak teriak, tuh dia, unang lojong-lojong. Dia cuma begini, biar mati sekalian kamu, gitu. Halus tapi gerus. Dan setiap kita punya personality yang berbeda-beda, Pak. Si A, si B itu beda. Bagaimana lemah lembut dikenakan untuk personality seperti ini? Bagaimana lemah lembut dikenakan untuk orang seperti ini? Di sini masing-masing individu harus ketemu Tuhan. Maka Tuhan berkata, jadikan semua bangsa muridku. Dan Roh Kudus akan menggarap setiap individu menjadi dirinya. Dan ini kekayaan Tuhan dengan anak-anak yang bermacam-macam ini, tapi bisa memiliki basic karakter seperti Tuhan Yesus. Walaupun ekspresinya beda-beda. Oleh sebab itu harus berjumpa. Harus bertemu. Tidak bisa tidak. Kalau cuma di mimbar berkata, saudaraku kita harus lemah lembut, itu abstrak. Kita harus lemah lembut saudaraku, jangan kasar. Macam apa kasar itu? Bagaimana lemah lembut itu? Abstrak. Saudaraku kita harus rendah hati, jangan sombong. Macam apa rendah hati itu? Masing-masing kita punya ekspresi yang berbeda. Itulah sebabnya kita harus bersentuhan dengan Tuhan, baru kita bisa meneladani pribadinya sesuai dengan personality kita masing-masing. Di dalam proses peneladanan ini, di situ ada proses impartasi. Anda bergaul dengan siapa, maka Anda akan terpengaruhi oleh orang itu. Allah berkenan diam di dalam diri kita melalui Rohnya.
Allah Tuhan kita berkenan memuridkan kita, bekerja dalam segala sesuatu, berjalan bersama dengan kita. Allah mau mengimpartasi. Jadi dari pertemuan itulah Bapak bisa mengimpartasi pikiran dan perasaannya. Bapak bisa mengimpartasi kodrat ilahinya. Jadi Allah jangan dibayangkan sejumlah angka. Juga bukan sekedar sekumpulan doktrin. Tetapi pribadi yang hidup. Pribadi yang hadir. Pribadi yang nyata dalam kehidupan ini. Untuk itu kita harus menemukan dia. Dan memiliki pertemuan terus menerus dengan dia. Kita bersyukur saudaraku. Memiliki Tuhan yang berkenan menjadi Bapa yang mendidik kita. Kalau ketertarikan kita kepada dunia atau kepada apapun lebih dari ini, mutiara tidak patut untuk babi dan barang yang kudus, bukan untuk anjing. Ingat, menemukan Tuhan dalam perjumpaan setiap hari dengan Tuhan itu akan melahirkan sikap hormat kita kepada Tuhan. Sikap hormat yang pantas atau patut. Sikap hormat yang pantas dan patut. Dulu zaman Orde Baru, kalau kita menyebut Bapak Presiden Soeharto, apalagi kalau sudah di publik depan umum, menggunakan kata Bapak Presiden, Bapak Presiden, Bapak Presiden. Santun, orang timur mesti mengerti santun. Tetapi setelah zaman Orde Baru, zaman reformasi katanya, entah apanya yang direformasi, menyebut Bapak Presiden kok SBY. Kurang ajar. SBY. Jokowi, mbahmu apa? Yang terhormat presiden kita loh. Kita nyebutnya enggak boleh begitu. Saya menganjurkan orang-orang Kristen jangan membiasakan itu. Biasakan Bapak Susilo, Bapak SBY boleh. Menyingkat nama aja enggak boleh sembarangan loh. Zaman dulu, SHT, siapa itu? Soeharto, nggak ada hormatnya. Emang Soeharto tukang kerupuk? Boleh kamu sebut ini presiden loh. Kalau SHT tukang kerupuk boleh. Nah, nama Soeharto juga banyak soalnya. Kalau untuk Bapak Presiden harus Bapak Presiden. Zaman Pak Karno yang mulia, yang mulia. Di luar negeri Mr. Obama. Sebutan yang mulia untuk presiden. Ini SBY. Maaf ya. Ini kan nyontohin. Jokowi. Wah, kurang ajar itu. Bapak Jokowi. Ahok. Bapak Ahok. Kenapa? Jarang loh ada pemimpin seberani Pak Ahok. Ya kita selama ini di Jakarta ya kita tahu bahwa beliau memang betul-betul berusaha merubah Jakarta jadi ibu kota yang baik. Ngomongnya memang ceplas-ceplos saudaraku. Nggak ada cara lain barangkali untuk membuat orang sadar saudaraku. Saya bukan tim kampanyenya beliau loh, saya nggak ada urusan apa-apa. Cuman lihat sosok yang sebegitu giginya membela kepentingan bangsa, itu kita mesti bela saudaraku. Jangan sembarangan panggil nama Ahok, SBY, Jokowi. Mbahmu apa? Yang mulia Bapak Presiden. Yang mulia Bapak Gubernur. Waduh. Kurang ajar kan? Coba misalnya saudara sebut nama Bapak Presiden sembarangan. Begitu muncul langsung begini. Percaya nggak? Coba berani panggil SBY, muncul Bapak Susilo. Jangan begitu.
beliau ada di tengah kita maupun tidak, panggil Bapak Susilo, Bapak Jokowi, gitu loh. Kalau ketemu langsung, biarpun penampilan beliau itu sederhana, Pak Jokowi kan sederhana, digulung-gulung, bajunya putih melulu, itu yang saya lihat. Karena beliau presiden dengan membawa seluruh kewibawaan negara ini, gemetar saudara. Ya enggak? Itu baru ketemu Bapak Jokowi. Kalau ketemu Tuhan, saya mau tanya, apa enggak lebih gemetar saudara? Ya iyalah. Tapi karena enggak pernah ketemu, enggak gemetar. Kamu percaya Allah itu ada, setan-setan pun percaya dan gemetar. Setan-setan di situ sebenarnya teks aslinya bukan setan, salah. Kalau setan terjemahnya setan atau diabolos, tapi daimonia. Nggak tahu kenapa ya terjemahan kita kok nggak pas, saudaraku. Seperti firman Tuhan yang mengatakan, bukan kami sudah mengusir setan demi namamu. Bukan setan, daimonia itu roh jahat. Setan tuh nggak gemetar. Dia berani dengan Tuhan Yesus. Dia berani, kalau kau sembah aku, kalau kamu mau sembah aku, kuberikan dunia padamu. Kurang ajar dong. Itu namanya setan, diabolos, selalu tunggal. Itulah si Lucifer. Sedangkan daimonia itu jamak. Yang ketika Tuhan digadara, gemeter-gemeter, betul nggak? Nah, itu roh jahat. Nah, orang sering salah mengerti. Sampai sekarang juga, banyak setan loh. Setan nggak banyak, setan satu. Itu dari bahasa Ibrani, sintet nun, dalam teks aslinya sintet, itu setan. Itu bahasa Ibrani. Tuhan Yesus kalau ketemu setan, kalau ketemu oknum ini, dia nggak menyebut diabolos. Dia menyebutnya setan. Setan, menyebutnya setan. Jadi, kenapa roh jahat itu gemetar? Ini nanti lain waktu saya akan jelaskan. Saudara, kalau PA itu hadir, nanti saya jelaskan luar biasa itu penjelasannya. Waktu Tuhan Yesus berkata, iya iblis, itu betul-betul iblis. Tapi itu terjemahan aslinya setan, bukan kalau diabolos diterjemahkan iblis. Kalau setan diterjemahkan setan. Tapi terjemahan kita agak ngawur-ngawur gitu. Tapi nggak apa-apa karena setan sama iblis sama ngawur. Sama saja sebenarnya. Ya tapi nggak apa-apa lah. Tapi menariknya adalah Tuhan menyebut oknum ini tidak diabolos, setan. Nah iblis ini gemetar, daimonia. Kenapa gemetar? Maaf ya, terjemahan kita iblis itu ya. Itu roh jahat. Itu malaikat-malaikat yang jatuh. Dia mengenal Tuhan Yesus itu rajanya. Yang pemerintahnya sejak zaman dahulu kala, sejak zaman purbakala, gemetar. Roh jahat itu gemetar. Nah kok orang Kristen gak gemetar, itu masalahnya. Gak bersentuhan. Makanya kalau saudara memberi kesempatan ketemu Tuhan tiap hari, saudara akan punya penghormatan yang pantas, yang patut. Bagaimana you mengenal Tuhan? Secara nalar atau kognitif. Yang kedua, secara pertemuan pribadi dalam doa. Saudaraku sekalian, kenapa kita harus menemukan Tuhan? Yang pertama ini, meneladani hidupnya dan menerima impartasi. Yang kedua, sikap hormat secara pantas. Jangan sembarangan. Apalagi jangan bercanda, namanya profanasi. Menggunakan nama Tuhan dengan sia-sia. Dulu saudara saya diajak ketemu beberapa pengusaha. Akhirnya 2 kali pertemuan, setelah itu saya tidak mau ketemu. Saya menghindari pertemuan para pengusaha ini. Kenapa? Pertama bertemu, kedua ketemu, ketiga hanya 2-3 kali saya lupa. Bercanda-canda pakai nama Tuhan. Woi, emang orang-orang kaya itu. Oh, kaya sekali. Kurang ajar. Saya itu kepahitan sama orang kaya itu berkali-kali, saudara. Kurang ajar. Orang kaya itu sering mau mengatur kita. Satu.
Kalau ngaturnya baik tidak masalah. Kayak dia itu punya duit bisa ngatur kita. Tidak boleh gitu. Yang kedua, rasa dia itu lebih tinggi dari Tuhan. Ini kayak begitu, ngeledek-ledek. Wah, bercanda pakai nama Tuhan Yesus. Ini gue ketok loh lama-lama. Kurang ngajar dia. Tapi saya nggak bisa ngetok dia kan, saudara. Biar malaikat aja yang ketok dia. Tapi saya harapkan dia bertobat. Jangan sembarangan. Pakai nama Tuhan jangan sembarangan. Kalau saudara di sini ada yang suka bernubuat, hati-hati. Jangan dikit-dikit Tuhan Yesus berbicara. Apa? Dulu itu pernah itu lagi kebaktian. Ada yang berteriak. Bahasa roh. Woi, dengarkanlah. Gitu. Dia tunjuk saya. Itulah hambaku Erastus. Dia pikir saya senang. Saya bilang, diam. Kok kamu loh yang membuktikan saya hamba Tuhan? Biar kehidupanku tiap hari. Nggak usah begitu. Dulu tuh suka kalau doa rame-rame terus. Hai dengarkan anak-anakku, akulah Yesus. Gitu. Ini benar, akulah Yesus. Terus orang pada tunduk gitu. Ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Nggak usah pakai kamu bicara, itu Matius 28, 18-20. Akulah Yesus. Waduh, bener-bener dah. Tapi dulu kita setengah percaya loh. Akulah Yesus. Oh Tuhan Yesus. Kurang ajar bener loh pakai nama Yesus. Hai anak-anakku, akulah Yesus. Berani bener dia. Jangan sembarangan pakai nama itu. Jangan sembarangan. Pak, Roh Kudus bicara kepada saya, ada pesan dari Tuhan untuk Bapak. Nggak usah. Tuhan tidak perlu kasih pesan lewat kamu, langsung ke saya, kecuali saya nggak benar. Kalau saya nggak benar, saya dengar, oh ya ada apa ya? Barangkali aku sudah seperti Imam Eli itu loh, yang nggak patut mendengar suara Tuhan. Tapi kalau saya menjaga hidup saya tahu dia akan berbicara padaku kalau aku salah. Makanya kalau hamba-hamba Tuhan yang hidupnya nggak bersih, takut tuh hadapi nabi-nabi palsu itu. Dia nggak bersih. Hai hambaku, ketahuilah apa ya? Kalau saya, hai hambaku, gua ketok lo. Aku hambamu apa? Nggak usah ya. Jangan sebut nama Tuhan sembarangan. Maaf ya, tidak sedikit pendeta yang kalau pakai nama Tuhan benar-benar berani. Saya kagum loh sama nekatnya loh. Kagum, berani banget nih orang. Apa benar sih Tuhan bicara begitu? Kayaknya enggak loh. Tuhan tuh cerdas. Sedangkan Tuhan yang katanya Tuhan yang ngomong ini Tuhan yang bodoh nih. Tuhan yang bodoh nih. Misalnya begini. Hai anakku, hai hambaku, rayakan Natal besar-besaran. Kira-kira percaya nggak saudara? Ayo, kira-kira percaya nggak saudara? Tuhan seneng nggak itu kira-kira? Nggak mungkin. Tapi ini saya bukan mau mencela ya. Kalau menurut saya nggak mungkin. Tuhan kita nggak suka loh dirayakan macam begitu. Batinnya yang benar. Hei anakku, rayakan Natal besar-besaran. Sembelih sapi 300 ekor. Misalnya. Nggak mungkin. Yang ada adalah rayakan Natal dengan kesederhanaan. Jangan buang biaya dan waktu sia-sia. Sampaikan firman yang bagus. Yang penting diubahkan. Bapak Ibu, sering Tuhan menyatakan diri kepada anak-anaknya melalui pertolongannya. Menyatakan kehadirannya melalui pertolongannya. Menyatakan diri dalam kehadirannya di tengah-tengah kesulitan hidup yang kita hadapi. Tahukah saudara, itu panggilan, dekatlah padaku. Ayo. Tapi banyak orang Kristen puas sampai ditolong Tuhan. Punya kisah, punya cerita, Tuhan menolong. Dan tidak berkelanjutan untuk mendekat
dan melekat pada Tuhan. Ia hanya mau mengenal kuasanya, tapi tidak mengenal pribadinya. Lebih konyol lagi kalau gereja kemudian mengajarkan yang salah lagi. Kalau Tuhan menolong kita, Tuhan mau menunjukkan panggilannya, aku hadir loh, aku ada loh. Nih kalau bukan aku, kamu gak ketolong. Amin. Karena aku sayang kamu, aku tunjukkan pertolonganmu, supaya kau membuktikan kehadiranku, supaya kau membuktikan eksisku. Tapi setelah itu ayo sini dong. Lebih banyak orang Kristen cuma ditolong, senang. Ya memang jadi orang Kristen baik, setelah itu rajin ke gereja sih. Tapi tidak mendekat kepada Tuhan. Orang mau kuasanya, tapi tidak menikmati pribadinya. Konyol enggak? Lebih konyol lagi gereja. Ngajarin begitu, saudaraku sekalian. Kuasa Tuhan ada di sini. Mujizatnya masih ada. Saudara akan dipulihkan. Jabatanmu akan dinaikkan. Ada promosi. Maksudnya itu apa? Ya kalau saudara kerja keras rajin juga akan dipromosikan Tuhan, betul nggak? Dari wakil kepala gudang jadi kepala gudang. Tapi kalau watakmu jelek, jadi kepala gudang, jadi nyolong, kira-kira gimana? Kasihan perusahaan itu. Ini saya bukan mau melukai siapapun loh mengatakan ini, karena nggak ada contoh lain yang muncul, jadi ini yang saya munculkan. Saya sih nggak siap-siap cerita begini sebenarnya, tapi nggak ada contoh lain. Jadi kalau ada yang tersinggung ya, berarti silahkan kamu lah ya, berarti orangnya. Bukan mau mencela orang, kita mesti cerdas dong. Jangan begitu dong. Kalau saudara sungguh-sungguh mengenal Tuhan, Anda nggak usah minta tolong Tuhan, Tuhan pasti tolong. Hidupmu ini kan milik Tuhan. Usahamu, pabrikmu, kantormu, tokomu, itu kan milik Tuhan. Yang dipercayakan kepadamu. Pasti Tuhan berkati kalau saudara bisa dipercayai mengelolanya dengan baik. Nah, orang-orang yang menemukan Tuhan itu bisa ciri. Yang pertama, kesucian hidup seseorang atau kualitas moral seseorang menentukan seberapa dia menemukan Tuhan. Kesucianmu, kesucianku, moralitas kita menunjukkan menjadi ukuran seberapa kita menemukan Tuhan. Yang kedua, keterikatanmu dengan dunia, terikat atau terlepas, menunjukkan seberapa engkau menemukan Tuhan. Semakin saudara menemukan Tuhan, semakin kita menemukan Tuhan, saudara tahu, dunia makin tidak indah di mata kita. Tapi jangan saudara lalu nggak bekerja keras. 3. Seberapa saudara menghormati Tuhan, itu ukuran seberapa engkau menemukan Tuhan. Semakin kau menemukan Tuhan, semakin kau akan menghormati Dia. 4. Kalau yang ketiga tadi nggak kelihatan tuh Pak, karena hormat di batin. Yang keempat akan lebih kelihatan. Mau dengar? Seberapa saudara membela Tuhan, sepanjang itu menemukan Dia. Semakin ada menemukan Tuhan, semakin ada berani membela Dia tanpa batas. Bapak Ibu saudaraku sekalian, kita bisa menguji diri kita itu saudaraku sekalian. Apakah saudara punya ciri-ciri ini dalam hidup saudara atau tidak? Jadi bodoh sekali kalau orang merasa sudah menemukan Tuhan karena punya pengetahuan tentang Tuhan. Anda tahu teolog-teolog, orang-orang yang pintar khotbah, apakah bersih hidupnya? Tidak menjamin. Saya sudah di tengah-tengah mereka. Dan orang yang paling saya amati adalah diri saya sendiri. Karakter saya belum tentu lebih baik dari saudara. Karakter saya lebih buruk, moral saya bisa lebih rendah dari saudara. Teologi yang saya pahami, kecerdasan teologi yang saya pelajari tidak membuat saya lebih suci.
Sampai ketika saya bertumbuh dan saya serius untuk menemukan Tuhan, saya berubah terus. Bukan mau nunjukin jam 1, jam 2 pagi, kadang-kadang saya bisa tidur 3 jam. Saya duduk diam di kaki Tuhan. Tuhan, buatlah aku menemukan Engkau. Ini loh, pendeta masih doanya begitu. Buatlah aku menemukan Engkau, Tuhan. Buatlah aku menemukan Engkau. Lalu saya berdoa begini, Tuhan, aku seperti orang gila. Aku seperti orang sinting. Tapi aku sungguh melakukannya dengan sungguh-sungguh. Aku mau sempurna seperti putramu, Tuhanku Yesus Kristus Bapa. Aku mau sempurna seperti Tuhan. Jadi seperti ayam yang mau jadi raja wali. Sinting kan? Tapi jangan lupa, si ayam sudah mendapatkan benih raja wali. Jadi jangan berpikir seperti ayam, berpikirlah seperti raja wali. Kalau melihat hidupku, moral rendahku, karakterku yang buruk, aku tidak pernah jadi baik. Tapi dia memberikan kasih karunia, kesempatan dan potensi untuk bisa mengenakan kodrat ilahi. Jadi aku harus berpikir seperti raja wali dan belajar. Aku bisa terbang. Dulu, kalau saya menjelaskan ayat Alkitab yang mengatakan siapa yang ada dalam Tuhan Yesus, maka ia tidak akan berbuat dosa lagi. Oh, saya ngomongnya membela sana sini. Oh, ini pakai present aktif indikatif. Maksudnya ayat ini adalah tidak terus menerus, tapi sekali-kali bisa. Tapi sekarang saya tahu. Dan saya yakin makin optimis. Kita bisa hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kita bisa sempurna. Ketika kita belajar mulai melangkah pagi hari, kita jaga pikiran kita jaga mulut kita jaga sikap kita makin optimis. Walaupun tidak mudah, saudaraku, tapi makin optimis. Kenapa kita tidak nekat? Kalau orang bisa nekat untuk banyak hal, kenapa kita tidak bisa nekat untuk hal ini? Saudara mau? Marilah. Gereja ini menjadi tempat di mana orang-orang punya komitmen untuk menjadi sempurna. Mungkin kita ditertawakan orang, biar orang malah mau cari salah kita. Coba salahnya di mana? Ya, aku juga manusia yang bisa salah, tapi aku tidak mau salah. Ke depan aku mau sempurna. Berjuanglah. Ada perubahan nanti. Terus perubahan. Yang pasti akan terbaca orang, saudaraku. Memang kita ayam. Kita orang-orang yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kasih karunia-Nya memberikan benih ilahi. Kita bisa sempurna. Kita bisa sempurna. Kita bisa sempurna. Ruginya apa kalau kita optimis? Sombong banget. Siapa yang bisa bilang kita sombong atau rendah hati? Optimis kita bisa hidup tidak bercacat, tidak bercela. Optimis kita bisa sempurna. Sempurna masing-masing kita memang beda. Tetapi di mata Tuhan kita berkenan dan menyenangkan hatinya. Pokoknya kita nekat. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kater geseste. Artinya finish it. Selesaikan itu. Dan Allah akan mengerjakan dalam diri kamu. Allah akan berikan energi, energeo. Dua kata kerjakan itu beda, saudaraku. Luar biasa. Saya berharap saudara belajar tiada henti. Nah, saya teruskan. Yang terakhir, bagaimana kita bisa menemukan Tuhan? Ada 2 langkah yang akan memberi celah besar. Dan ini tidak bisa dibayar cash. Sorry, ini tidak bisa dibayar cash. Bukan sorry ya, Anda karena nggak bisa. 1, tidak mencintai dunia. Anda nggak bisa cash. Itu tahap demi tahap. Yang kedua, kesucian hidup. Jadi seiring dengan tidak mencintai dunia, seiring dengan perjalanan kesucian hidup kita, seiring itu pula kita mencintai Tuhan, mencintai kesucian, dan mencintai Tuhan lebih dari segala sesuatu. Amin.